Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang soal-soal UTS. Jadi kemarin teman-teman banyak yang bertanya tentang bagaimana cara mengerjakan soal-soal UTS. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana cara mengerjakan soal-soal UTS. Untuk soal pertama, kita diminta untuk membuat 100 ml larutan AgNO3 0,001 m, di mana BM-nya itu 169,87 dari padatan perak nitrat dengan menggunakan neraca macrobalance. Nah, jadi di sini sebenarnya inti dari soal ini adalah bagaimana teman-teman menggunakan alat yang ada untuk membuat larutan yang diminta. Nah, pertama kita harus menentukan dulu berapa mol dari AgNO3 dulu, karena nanti mol AgNO3 ini akan kita gunakan untuk menghitung berapa massa yang ditimbang. Di mana molnya tinggal kita kalikan saja, 100 ml dikali molaritasnya, dikali 0,001 m, sehingga kita peroleh molnya itu sama dengan 0,1 milimol, teman-teman. Ingat, karena saya menggunakan mililiter, maka ketemunya haruslah milimol. Kemudian, setelah ketemu molnya, kita menentukan berapa massa yang ditimbang, massa AgNO3 yang ditimbang. Dengan cara kita mengalihkan molnya dengan BM dari AgNO3. Jadi tinggal 0,1 milimol dikali 169,87. Nah, ini teman-teman, karena di sini kita menggunakan milimol, otomatis kita harus mengubah satuan dari BM-nya. Jadi kalau satuan BM kan gram per mol ya. Nah, kalau kita ubah itu jadinya miligram per milimol, teman-teman. Nah, jadi ketemunya sama dengan 16,987 mg, teman-teman. Jadi massa AgNO3 yang ditimbang itu adalah 16,987 mg. Nah, pertanyaannya, apakah massa ini bisa langsung kita timbang? Nah, ini jadi pertanyaan. Karena harus teman-teman ingat rumus tentang penimbangan, bahwa kepekaan, ingat rumus penimbangan ya, kepekaan itu sama dengan ketelitian dikali BMTS. BMTS itu secara sederhana adalah bobot minimal yang boleh ditimbang dengan neraca tersebut. Nah, di mana kepekaan dari neraca macrobalance kita tahu itu 0,1 mg. Di mana ketelitian yang kita gunakan ini adalah ketimbang seksama ya, biasanya 0,1%. Nah, dikali BMTS. Nah, jadi kalau seperti ini kan BMTS-nya kita ubah aja, BMTS itu sama dengan 0,1 mg dibagi 0,1%. Nah, ingat 0,1% ya, bukan 0,1 aja. Makanya sama dengan 0,1 mg itu dibagi tanda kurung 0,1 per 100. Nah, karena ini kalau pembagian dari pecahan itu dibalik, itu jadi sama dengan 0,1 mg dikali 100 dibagi 0,1. Nah, jadi kan tinggal kita coret aja ya 0,1-nya. Jadi ketemunya adalah 100 mg, teman-teman. Nah, jadi kita bobot minimal yang boleh ditimbang dengan menggunakan neraca macrobalance adalah 100 mg, teman-teman. Lupa berarti nggak bisa? Ya, itulah kuncinya. Jadi ketika kita diminta membuat 100 ml larutan AgNO3
maaf, maka kita tidak bisa langsung membuatnya dengan neraca macrobalance. Caranya, terus gimana Pak cara membuatnya? Nah, untuk cara membuatnya itu dengan cara pengenceran teman-teman. Jadi karena yang diminta itu minimal 100 mg, maka dengan mudah kita pertama timbang 169,87. Nah, jadi kan 10 kali lipat dari massa yang kita minta kan, ditimbang 160 mg, 169 mg, 97 169,97 mg AgNO3. Nah, kemudian dilarutkan dalam 100 ml. Nah, jadi kan biar nggak berubah kan, jadi nanti konsentrasinya itu 10 kali lipat. Dilarutkan dalam 10 ml. Maaf, bukan dilarutkan ya. Dilarutkan dalam air hingga volume 100 ml dengan labu ukur. Dengan labu ukur. Kemudian dipipet 10 ml. Kemudian dipipet 10 ml dan diencerkan hingga volume 100 ml juga. Nah, jadi itulah teman-teman jawaban soal nomor 1. Jadi inti dari soal nomor 1 adalah kita tidak bisa langsung menimbang AgNO3 yang dibutuhkan dengan menggunakan neraca macrobalance. Maka kita timbang dulu 10 kali lipatnya, kemudian kita encerkan. Jadi kita encerkan 10 kali. Jadi kita ambil 10 ml, kemudian kita add hingga volume 100 ml. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, ini adalah soal gravimetri ya teman-teman. Jadi soal gravimetri itu sangat mudah untuk soal nomor 5 ini. Jadi di mana bisa teman-teman baca bahwa kandungan kalsium pada 5 gram tablet yang mengandung kalsium karbonat, di mana BM kalsium karbonat itu 100 gram per mol, kemudian didestruksi dengan asam nitrat, dan selanjutnya. Nah, inti dari soal ini adalah teman-teman, yang pertama, tidak semua angka dalam soal ini kita perlukan. Jadi kita dalam soal ini tidak semua angka itu kita perlukan. Jadi misalkan diencerkan, kemudian ditambah 25 ml amonium oksalat 0,2, dihidratasi dan lain-lain bla 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 bla, itu sebenarnya tidak perlu teman-teman. Inti dari soal ini adalah bahwa kita menimbang tablet 5 gram, kemudian dipreparasi, menghasilkan 0,8 gram kalsium oksalat. Nah, jadi intinya itu teman-teman. Jadi intinya adalah 5 gram tablet yang mengandung kalsium oksalat itu menghasilkan 0,8 gram 5 gram kalsium karbonat menghasilkan 0,8 gram kalsium oksalat. Nah, jadi intinya di situ teman-teman. Kemudian ketika teman-teman diminta mencari, hitunglah persentase bobot per bobot kalsium karbonat yang terkandung dalam sediaan tablet tersebut. Nah, kalau diminta seperti ini, maka teman-teman harus menggunakan parameter nilai gravimetri. Gravimetric faktor, teman-teman. Faktor gravimetri. Gimana caranya? Sangat sederhana. Tinggal teman-teman menggunakan, karena di sini molnya sudah sama ya. Jadi karena Ca-nya 1, Ca kalsium karbonnya juga 1 dan lain-lain. Jadi teman-teman cukup menggunakan faktor gravimetri. Gimana caranya? Jadi BM kalsium karbonat BmCaC2O4 dibagi BmCaCO3
dikali massa kalsium karbonatnya, teman-teman. Nah, jadi itu kan ini adalah rumus gravimetrik. Sebenarnya ada tambahan lagi sih, dikali molnya kan, tapi karena di sini molnya sudah sama, jadi kita bisa abaikan saja. Nah, sama dengan Bm kalsium oksalatnya. Maaf, ini kebalik teman-teman rumusnya. Jadi karena yang diketahui adalah kalsium oksalat, maka yang benar di sini adalah Bm CaCO3, Bm kalsium karbonat dibagi Bm kalsium oksalat CaC2O4 dikali massa kalsium oksalatnya. Ini maaf, CaC2O4 sama dengan, jadi karena BM-nya kan X ya, X dibagi sorry sebentar, oh ya maaf, berarti sama dengan BM-nya kita lihat di situ BM kalsium karbonat 100,09 dibagi 128,097 dikali 0,8. Nah, jadi ini kena sama gram per mol. Kita tuliskan satuannya ya, teman-teman, biar mudah diingat, dikali 0,8 gram. Sehingga hasilnya sama dengan 100,09 dibagi 128,097 dikali 0,8 sama dengan 0,39, teman-teman. 0,39 gram, teman-teman. Jadi dari 0,8 gram kalsium oksalat itu kita memperoleh kalsium karbonatnya itu sebanyak 0,39. Nah, 0,39 gram inilah yang ada dalam satu tablet. Nah, karena kita diminta menghitung dalam satu tablet, jadi tinggal kita hitung saja 0,39 gram dibagi 5 gram dikali 100%. Jadi ketemunya, maaf, ini 0,5 dibagi 5 gram ya, dikali 5% sama dengan 0,39 dikali 20 aja ya, teman-teman, langsung aja. Ya, jadi jawabannya adalah 7,8%, teman-teman. 7,8%. Oke, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya sama dengan 7,8%. Nah, jadi itu teman-teman jawaban soal nomor 2. Kemudian untuk soal yang ketiga, untuk soal nomor 3 ini di sulfiram dan lain-lain, itu ini berarti soal tentang titrasi dengan menggunakan NaOH, jadi ini masuk alkalimetri ya, dimana kalau untuk titrasi mau tidak mau teman-teman kita harus mengetahui dulu reaksinya. Jadi reaksinya seperti ini, di soal sudah dijelaskan ya, di sulfiram dipreparasi sehingga menghasilkan dipreparasi sehingga menghasilkan peroksida ya, teman-teman. Ya, jadi kita kasih panah aja supaya lebih mudah. Disulfiram dipreparasi menghasilkan, ini saya kasih rumus molekulnya ya. C10 H20 N2 S4. Nah, kemudian dipreparasi menghasilkan H2SO4. Menjadi SO2.
Nah, jadi SO2, kemudian SO2 ditambah H2O2 menghasilkan, jadi H2O2 menghasilkan H2SO4 teman-teman. Sorry, H2SO4. Nah, jadi ini secara sederhana, tapi ingat di sini ini tuh ada S-nya, sulfurnya itu ada 4 teman-teman. Jadi otomatis di sini menghasilkan 4 sulfur dan di sini menghasilkan 4 H2SO4. Nah, kalau seperti ini kita tinggal samakan saja reaksinya. Jadi di sini H2-nya juga 4 ya, teman-teman. Nah, jadi biar sama. Oke. Jadi seperti ini, teman-teman, untuk reaksinya. Kemudian setelah terbentuk H2SO4, H2SO4 H2SO4 itu dititrasi dengan menggunakan NaOH. Nah, menghasilkan Na2SO4 dan H2O. Nah, jadi ini reaksi titrasinya, teman-teman. Di mana dari titrasi ini kita bisa kemudian menghitung berapa konsentrasi disulfiram yang ada dalam tablet. Jadi dijelaskan bahwa diperlukan 32 ml NaOH 0,25 molar untuk menitrasi. Nah, jadi kita sampai di sini ya, teman-teman. Jadi kita jelaskan dulu per langkahnya. Nah, jadi untuk NaOH-nya itu diperlukan 32 ml, di mana molaritasnya itu 0,25 m. Sehingga karena di sini koefisiennya berbeda, ingat ya, di sini Na-nya 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi pertama-tama kita samakan dulu reaksinya. Jadi kita samakan dulu reaksinya, kemudian dari reaksi ini kita bisa menghitung berapa mol H2SO4 yang terbentuk dari preparasi disulfiram. Jadi 32 mili dikali 0,25, jadi kita ketemunya 8 milimol, teman-teman. Nah, 8 milimol itu adalah konsentrasi NaOH yang diperlukan untuk menetralkan H2SO4. Nah, karena 8 milimol dengan koefisien 2, maka untuk NaH2SO4-nya ini berarti konsentrasi itu sama dengan 4 milimol, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah reaksi yang dari titrasinya. Jadi 4 milimol H2SO4 dinetralisasi dengan menggunakan 8 milimol NaOH. Pak, kok hanya satu, Pak? Iya, jadi karena ini kan satu ya. Jadi satu ini sebenarnya teman-teman sudah mewakili 4 yang ada di atas. Jadi satu ini sudah mewakili 4 yang ada di atas, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, Pak. Di sini kan H2SO4-nya ada 4, tapi kok di sini cuma satu? Ya, karena kan ini berbeda reaksi. Jadi setelah terbentuk H2SO4, baru kita netralkan. Tapi konsentrasinya tetap sama, teman-teman. Jadi konsentrasi dari H2SO4-nya tetap sama-sama 4 milimol, sehingga di sini kita berarti memiliki 4 milimol H2SO4. Nah, karena di sini H2SO4-nya 4 milimol, berarti disulfiramnya sama dengan 1 milimol, teman-teman. Nah, karena kan berarti 1 milimol disulfiram menghasilkan 4 milimol H2SO4 yang kemudian dititrasi dengan menggunakan NaOH. Nah, itulah reaksi yang terjadi. Nah, berarti kan kita sudah dapat nih. Berarti kita sudah tahu bahwa konsentrasi disulfiramnya adalah 1 milimol. Berarti kita tinggal langsung hitung saja berapa massa dari disulfiram. Jadi massa disulfiram sama dengan 1 milimol dikali BM disulfiram. BM disulfiramnya di sini BM disulfiramnya 296,54. 296,54. Nah, ingat karena di sini pakai milimol, maka otomatis di sini miligram ya, teman-teman.
mg per milimol, sehingga konsentrasinya adalah 296,54 mg. Nah, jadi ternyata dalam satu tablet disulfiram yang di situ seharusnya ada 500 mg, ternyata hanya ada 296,54 mg dari disulfiramnya. Jadi itu yang untuk soal nomor 3. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau soal nomor 4 ini teman-teman, ini secara prinsip itu sama dengan soal nomor 3. Jadi hanya saja membedakan kalau soal nomor 3 ini adalah soal alkalimetri, maka soal nomor 4 ini adalah soal argentometri. Nah, tapi prinsipnya sama teman-teman, bahwa dalam suatu soal itu tidak semua angka kita perlukan. Jadi kalau bisa lihat dibaca kandungan teobromin dengan rumus molekul ini dalam 2,95 gram biji kakao diubah menjadi endapan perak teobromin dengan pemanasan dalam larutan yang mengandung amoniak dan 16 ml AgNO3 0,125 m. Kemudian setelah reaksi sempurna, endapan dipisahkan dengan proses penyaringan dan pencucian. Hitunglah kadar teobromin pada sampel jika membutuhkan 10 ml KSCN 0,1 molar pada titrasi kembali ke dalam filtrat dan cairan pencuci endapan tersebut. Nah, jadi prinsipnya sama, jadi dari semua angka itu tidak kita perlukan. Jadi intinya itu adalah teobromin atau C7H8N4O2 itu ditambah, intinya itu adalah ini, ditambah AgNO3 berlebih, menghasilkan teobromin, perak teobromin Ag ya, saya sebut seperti ini. Nah, kemudian kelebihan AgNO3-nya ditambah KSCN menghasilkan AgSCN dan juga KNO3. Nah, jadi ini reaksinya. Jadi inilah prinsip reaksi titrasi kembali ya teman-teman. Jadi direaksikan dengan Ag berlebih, kemudian kelebihannya dititrasi dengan KSCN. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan konsentrasi teobromin? Nah, jadi cara kita menghitung konsentrasi teobromin, pertama teman-teman, kita hitung dulu berapa kelebihan dari AgNO3-nya. Nah, jadi kelebihan AgNO3-nya kan bisa kita ketahui dari jumlah KSCN yang diperlukan untuk titrasi ya teman-teman. Jadi diperlukan ini 10 mili 0,1 m. Sehingga untuk KSCN-nya dibutuhkan 1 milimol. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Di mana 1 milimol ini karena memiliki koefisien yang sama dengan AgNO3, maka otomatis AgNO3 juga sama 1 milimol. Jadi teman-teman, kelebihan AgNO3 itu adalah 1 milimol. Kemudian untuk mencarinya, maka kita hitung teman-teman AgNO3 yang digunakan. Jadi AgNO3 berlebihnya itu berapa, kemudian kita cari berapa yang bereaksi dengan teobromin. AgNO3 total, saya sebut saja ya, itu sama dengan, kita lihat di sini bahwa awalnya itu digunakan 16 ml 0,125 m. Jadi sama dengan 16 ml dikali 0,125 m. Nah, jadi ketemunya sama dengan 2 milimol, teman-teman. Oh, berarti awalnya digunakan 2 milimol, kemudian berlebih 1 milimol. Maka AgNO3 yang bereaksi dengan
dengan teobromin yang bereaksi dengan teobromin itu sama dengan 2 milimol dikurangi 1 milimol. Nah, jadi sama dengan 1 milimol, teman-teman. Nah, berarti di sini, jadi di sini kan awalnya tadi 2 milimol ya, karena kelebihan, tapi ternyata yang bereaksi itu hanya 1 milimol, teman-teman. Sehingga karena di sini sama-sama 1 milimol, maka teobrominnya juga sama-sama 1 milimol. Jadi seperti itu. Nah, karena kita sudah mengetahui konsentrasi teobromin, maka mudah berarti kita tinggal lihat saja massa teobromin itu sama dengan 1 milimol dikali BM teobromin. BM teobromin kan 180,1 ya. Ingat teman-teman, karena di sini pakai milimol, maka satuan dari BM juga harus kita ubah menjadi 1 mg per milimol. Jadi ketemunya sama dengan 180 mg, 180,1 mg teobromin. Nah, jadi dalam massa biji kakao terdapat 180,1 mg teobromin, teman-teman. Nah, jadi itu loh. Kemudian karena kita diminta menghitung kadar dalam sampel, berarti kita tentu hitung persen kadar ya. Sama dengan, ingat teman-teman, karena di sini sampelnya itu dalam gram, sedangkan massa teobrominnya itu dalam miligram, maka kita harus menyamakan dulu. Nah, kalau mau lebih mudah sebenarnya tinggal kita ubah saja dalam miligram ya. Itu persentase berarti 180,1 miligram dibagi 2,95 gram, itu berarti 2950 miligram ya. Berarti dikali 100%. Berarti konsentrasi atau persentase teobromin dalam sampel biji kakao itu sama dengan 6,105%, teman-teman. 6,105%. Oke, teman-teman. Ini adalah cara mengerjakan soal yang ada di UTS kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.